Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan selalu bersukacita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pikiran yang Membentuk Hidup. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan sayang, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa Engkaulah sumber segala kekuatan dan cahaya dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari betapa mudahnya pikiran kami teralihkan oleh segala kesibukan duniawi ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon agar Engkau menolong kami untuk memusatkan pikiran kami pada hal-hal yang bersifat kekal. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat memperoleh hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mengalami transformasi dalam hidup kami, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan sebuah kebenaran yang mendasar dalam hidup kita. Pikiran kita adalah kekuatan yang dahsyat. Pikiran yang kita pelihara akan membentuk tindakan dan pilihan kita sehari-hari. Alkitab seringkali mengingatkan kita akan pentingnya menjaga pikiran kita agar tetap terfokus pada hal-hal yang baik, yang benar, dan yang murni. Melalui renungan singkat ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana pikiran kita dapat menjadi berkat atau justru pikiran menjadi jerat dalam hidup kita. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudaraku, dalam ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dua cara hidup yang sangat berbeda. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Keduanya sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Pikiran kita sebagai pusat kendali dari segala tindakan, dari segala keputusan, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk seluruh hidup kita. Baik itu menjadi berkat, membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, atau menjadi jerat yang menjerat kita dalam belenggu dosa dan kehancuran. Mari kita perdalam pengertian kita tentang ayat ini. Yang pertama, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hidup menurut daging adalah pikiran yang menjerat. Orang yang hidup menurut daging cenderung memikirkan hal-hal yang bersifat kedagingan, bersifat duniawi, seperti kesenangan sesaat, kekayaan, popularitas, dan kepuasan diri sendiri. Pikiran yang terfokus pada hal-hal duniawi seringkali membawa kita kepada dosa, jauh dari Allah, seperti keserakahan. Akhirnya kita menjadi mudah marah, soal kebencian, dan bahkan perselingkuhan, percabulan. Ketika pikiran kita dikuasai oleh hal-hal duniawi, kita semakin menjauhkan diri dari hadirat Allah dan kita semakin kehilangan hikmat Tuhan
dalam hidup ini, sehingga kita mudah menjadi jatuh, hidup kita menjadi penuh persoalan. Yang kedua, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Hidup menurut roh adalah pikiran yang memberkati. Orang yang hidup menurut roh memusatkan pikiran pada hal-hal yang rohani, seperti kebenaran firman Tuhan, kasih kepada sesama, dan pertumbuhan spiritual kita. Pikiran yang terfokus pada hal-hal rohani membawa kedamaian, sukacita, dan kepuasan bagi jiwa kita. Ketika kita memikirkan hal-hal rohani, kita semakin dekat dengan Allah dan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda pernah mengikuti seminar-seminar atau untuk melatih pikiran. Para ahli mengklaim bahwa orang dapat hidup lebih baik, lebih sehat, lebih berhasil jika pikiran kita positif. Pola berpikir orang-orang sukses dipelajari agar dapat ditiru dan sukses mereka juga dialami. Banyak juga yang bahkan bersemangat belajar cara mengendalikan pikiran orang lain. Tampaknya Rasul Paulus juga berbicara tentang pengendalian pikiran dalam Roma pasal 8. Kata keinginan dalam bagian ini diterjemahkan dari kata Yunani pronema yang berarti cara berpikir atau pikiran. Namun Rasul Paulus tidak mendorong jemaat Roma untuk mengikuti pola pikir mereka sendiri atau orang-orang tertentu. Menurut Rasul Paulus, keinginan daging atau pikiran manusia sungguh tidak dapat diandalkan siapapun manusia itu. Manusia hanya bisa berkenan pada Allah ketika melakukan keinginan roh atau pikiran Allah. Dan hal itu berarti hanya roh Allah sendiri yang dapat mengendalikan pikiran manusia untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Pernyataan ini menyiratkan bahwa sebagai manusia kita tidak mampu secara alami untuk sepenuhnya dapat menyenangkan hati Allah. Kita cenderung memiliki keterbatasan dan kecenderungan untuk mengikuti keinginan daging kita yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Namun ketika kita menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus, kita dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian kebenaran Tuhan ada di dalam kita dan hidup kita menjadi hidup yang memperoleh perkenanan Tuhan. Memahami prinsip ini akan membawa kita pada kehidupan yang lebih berarti dan lebih memuaskan bagi jiwa kita. Kita akan mengalami yang namanya kedamaian batin, sukacita yang tidak terukur, dan kepuasan karena mengetahui bahwa kita sedang hidup sesuai dengan tujuan Allah bagi hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa itu pimpinan Roh Kudus? Pimpinan Roh Kudus adalah suatu pengalaman di mana kita secara sadar menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Ini bukan sekedar perasaan atau emosi sesaat, melainkan sebuah keputusan yang sadar untuk membiarkan Roh Kudus menuntun setiap langkah, setiap pikiran, dan setiap tindakan kita. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan adalah panggilan bagi kita untuk mengalami kehidupan yang lebih berlimpah. Dengan mempersilahkan Tuhan mengganti pikiran kita, kita akan mengalami suatu perubahan yang mendasar, yang luar biasa, yang menjadi saksi akan kasih Tuhan bagi sesama kita. Haleluya!
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis. Bapa, kami menyadari betapa sering pikiran kami dikuasai oleh kecemasan, keraguan, dan keinginan duniawi. Kami ingin sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar pikiran-pikiran kami terus-menerus diperbarui oleh pikiran-Mu yang sempurna. Tuhan, bantulah kami untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas. Kami mau agar kehendak-Mu menjadi kehendak kami, dan jalan-Mu menjadi jalan kami. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami dapat membedakan mana yang berasal dari Engkau dan mana yang berasal dari dunia ini. Kami rindu untuk mengalami kedamaian dan sukacita yang hanya Engkau yang dapat berikan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami, menuntun dan melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar konsep, melainkan suatu realitas yang dapat mengubah hidup kita. Saat kita mengizinkan pikiran Tuhan mengisi hati kita, maka kita akan mengalami suatu perubahan hidup yang luar biasa. Kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, memancarkan kasih-Nya dan melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.